Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini, dari Auna Production, kita bakal ngebongkar 3 praktek yang sering banget nih jadi sumber kebingungan. Ruqyah, Tamimah, dan Tiwala. Kita akan lihat apa kata kitab At-Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab soal ini, dan kenapa ini jadi penting banget buat kita pahami di zaman sekarang. Pernah nggak sih Anda mikir kenapa ya praktik dari zaman jahiliyah ya kayak jimat kok masih populer banget hari ini? Dan yang lebih bikin kaget, ya seperti yang disorot di sini, kadang-kadang malah dipopulerkan oleh figur-figur yang harusnya ngelurusin. Ini bukan masalah sepele loh, justru ini alasan utama kenapa kita harus balik ke dasar dan benar-benar paham akar masalahnya. Oke, sebelum kita jauh ngomongin soal hukumnya, kita perlu samain dulu persepsi kita. Ada 3 istilah kunci di sini. Tamimah, Ruqyah, dan Tiwala. Atau kalau pakai bahasa yang lebih kita kenal sehari-hari, jimat, Ruqyah, dan telet. Yuk kita kupas satu-satu biar jelas. Yang pertama, Tamimah. Mungkin namanya kedengaran asing ya. Tapi ini tuh istilah Arab buat sesuatu yang kita semua tahu. Jimat. Pernah lihat kan kalung atau gantungan di mobil? Atau mungkin benda yang sengaja dipajang di rumah katanya buat nolak bala atau penyakit? Nah, itulah Tamimah. Intinya adalah keyakinan bahwa benda mati itu punya kekuatan buat melindungi. Yang kedua, Ruqyah. Nah, ini penting banget buat dibedain. Kalau Tamimah itu bentuknya benda, Ruqyah itu bentuknya metode, terapi lewat bacaan. Tapi ya bukan sebarang bacaan. Ini spesifik, harus pakai ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW. Dan seperti yang nanti kita bahas, ada batasan yang jelas banget, mana Ruqyah yang boleh dan mana yang dilarang. Dan yang ketiga adalah Tiwalah. Ini tuh sesuatu yang sengaja dibuat, bisa bentuknya jimat, mantra, atau ramuan, tapi tujuannya spesifik, yaitu untuk mempengaruhi hati seseorang. Biasanya sih, biar tumbuh rasa cinta. Nah, dalam bahasa lokal yang kita semua tahu, ini yang disebut sebagai pelet. Oke, sekarang kita udah paham definisinya. Yuk kita lihat kenapa Islam memandang ini sebagai masalah yang serius banget. Ini bukan cuma sekedar nggak dianjurkan ya. Larangannya itu datang dengan ancaman yang sangat-sangat keras dari Nabi SAW. Dan kita akan lihat buktinya lewat beberapa hadis dan kisah para sahabat yang luar biasa. Coba lihat betapa seriusnya masalah ini. Ada sebuah hadits yang menceritakan kalau Nabi SAW lagi dalam perjalanan, dan beliau itu nggak nunggu-nunggu, beliau langsung kirim utusan dengan satu perintah spesifik, an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatin illa quti'at, yang artinya, jangan sisakan satu kalung pun di leher unta kecuali harus diputuskan. Coba bayangin. Ini saking mendesaknya sampai harus ditindak saat itu juga. Ini bukan anjuran, tapi perintah tegas untuk musnahin semua jimat. Hadis ini bisa dibilang jadi pondasinya. Nabi SAW menyatakan dengan sangat gamblang, Inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah yang terlarang, tamimah dan tiwala adalah syirik. Artinya apa? Artinya perbuatan ini udah masuk ke level menyekutukan Allah. Dan lihat deh gimana para sahabat memahaminya. Abdullah bin Mas'ud pernah lihat istrinya pakai benang buat jimat. Beliau nggak pakai ragu langsung diputusin itu benang sambil bilang, keluarga Abdullah nggak butuh kesyirikan. Kebayangkan setegas apa sikap mereka? Nah, ini nih konsekuensi yang logis tapi sekaligus sangat menakutkan. Nabi bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan hatinya pada sesuatu, maka Allah akan menyerahkan urusannya pada benda itu. Coba bayangkan, nasib kita diserahkan pada benda mati yang nggak punya kekuatan apa-apa. Prinsip ini dipegang teguh sama sahabat. Abdullah bin Ukaim pas lagi sakit parah, ditawarin jimat tapi beliau menolak dan bilang, "Aku lebih memilih kematian." Ini adalah bentuk penolakan total untuk bergantung pada selain Allah. Dan mungkin ini adalah peringatan yang paling mengguncang jiwa. Nabi SAW bilang, kalau ada orang yang melakukan ini, maka fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Ini bukan lagi soal dosa biasa. Ini adalah sebuah pernyataan kalau pelakunya itu sudah keluar dari barisan pengikut Nabi Muhammad SAW. Ancaman yang luar biasa serius. Nah, setelah kita dengar larangan-larangan yang begitu keras, mungkin ada yang bertanya, terus gimana dong kalau kita sakit? Apa nggak ada solusinya? Tentu saja ada. Islam itu nggak melarang pengobatan. Justru Islam ngasih solusi yang terbaik, yaitu ruqyah syar'iyah. Yuk sekarang kita bedah mana yang boleh dan mana yang terlarang. Jadi ruqyah yang benar tuh gimana sih? Para ulama udah ngerangkum jadi 3 syarat simpel. Pertama, sumber bacaannya harus jelas, Al-Quran atau doa dari Nabi, bukan mantra-mantra yang nggak jelas asal-usulnya. Kedua, bahasanya harus kita pahami.
Jadi kita tahu persis apa yang kita ucapin, dan kita yakin nggak ada permintaan ke selain Allah di dalamnya. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, soal keyakinan kita. Kita harus yakin 100% kalau ruqyah itu cuma sebab, cuma perantara. Yang menyembuhkan itu mutlak hanya Allah. Dan ini alasan kenapa syarat nomor 2 tadi, bahasa yang dipahami, jadi penting banget. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah udah ngingetin kita, hati-hati, di balik mantra dan rajah yang kita nggak ngerti artinya, seringkali tersembunyi permintaan tolong kepada jin. Inilah pintu tersembunyi menuju kesyirikan. Kalau kita nggak paham apa yang kita baca, gimana kita bisa jamin kemurnian tauhid kita? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sedikit lebih dalam dan sering jadi perdebatan. Gimana ceritanya kalau jimatnya itu bukan berisi raja aneh-aneh atau mantra, tapi isinya murni potongan ayat suci Al-Quran? Boleh nggak ya? Yuk, kita lihat penjelasannya. Ini pertanyaan yang wajar banget sih. Kalau dipikir-pikir kan, Al-Quran itu firman Allah, penuh berkah, dan merupakan penyembuh. Jadi, bukankah menggantungkannya untuk mencari berkah dan perlindungan itu hal yang baik? Nah, ini adalah titik di mana memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf. Tapi, pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah yang melarangnya. Kenapa? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, dalil larangan jimat dari Nabi itu sifatnya umum, nggak ada pengecualian kecuali dari Quran. Kedua, ada prinsip penting namanya saddu az-zari'ah, artinya menutup pintu kerusakan. Kalau jimat Quran dibolehin, nanti lama-lama orang nggak bisa bedain mana Quran, mana yang bukan, dan akhirnya terbuka pintu untuk jimat-jimat syirik lainnya. Dan yang ketiga, ini argumen paling kuat. Nabi dan para sahabatnya nggak pernah sekalipun mencontohkannya. Cara mereka pakai Al-Quran itu dengan dibaca, bukan digantung. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir dari penjelasan ini. Yuk, kita tarik kesimpulan utamanya. Nggak ada keraguan sedikit pun kalau Al-Quran itu obat dan rahmat. Jadi, pertanyaannya itu bukan apakah Al-Quran itu obat, tapi bagaimana cara yang benar untuk berobat dengannya. Dan, jawaban atas pertanyaan tadi sebenarnya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, soal kekuatan penyembuhnya itu sudah pasti, tinggal soal metodenya aja. Dan inilah kesimpulan praktisnya, poin yang harus kita pegang erat-erat. Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, direnungkan maknanya, dan diamalkan isinya. Cara menjadikannya obat adalah dengan membacanya sebagai ruqyah, meniupkannya kepada yang sakit, dan yang terpenting, mengamalkan petunjuk di dalamnya. Bukan dengan cara melipatnya jadi kecil, dibungkus kain, lalu digantung di leher atau di spion mobil. Itulah pembahasan kita kali ini dari Kitab At-Tauhid. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa semakin memperkuat tauhid kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, baik yang kelihatan maupun yang